Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-24 ya, yaitu tentang beberapa variasi doa setelah tasyahud akhir ya, sebelum salam, qablas salam. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, salat ya ada sesuatu yang alhamdulillah rutin ya kita tunaikan setiap hari, bahkan lebih dari 5 kali kalau kita tambah salat sunnah. Nah, maka di antara rangkaian salat itu ada tasyahud ya, tasyahud terakhir sebelum salam. Kalau kita lihat ya di dalam kitab Hisnul Muslim ini ada banyak doa ya yang bisa kita baca di dalam tasyahud terakhir ya, berdasarkan beberapa riwayat yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, kalau ibu-ibu kita hitung ini ada sekitar berapa coba? Dari mulai halaman 64 sampai halaman 71 ya. Ada berapa coba kira-kira? Dari halaman 64 sampai 71 halaman berapa Bu? 12 betul? Yang lain ada yang hitung? Berapa Bu? 14. Dari halaman 64 sampai 71. Dari halaman 64 sampai halaman 71. Ada berapa? Berapa Bu? Ada yang 12, ada yang 11, ada yang 14. Ini yang mana yang benar nih? Ada yang 13 lagi, 4 pendapat nih ya. Atau kitabnya beda-beda ya? Kitabnya beda-beda. Ya, coba hitung yang teliti Bapak Ibu. Itu yang 14 gimana itu nak? Yang 13. Terjemahnya dihitung ya. Jangan dihitung, kalau dihitung tambah banyak ya. Ya, jadi ada 11 macam doa ya yang disebutkan di dalam kitab ini yang kita bisa baca dalam tasyahud terakhir setelah kita membaca sholawat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Nabi suatu ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, kapankah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, ya, fi jawfil laili wa fi duburi kulli sholawatil maktubah. Doa yang paling didengar oleh Allah taala adalah di tengah malam dan di setiap akhir salat fardu. Fi duburi kulli sholawatil maktubah. Itu Bapak Ibu. Nah, maka tempat yang paling utama untuk memperbanyak doa di dalam sholat itu ada 2 tempat.
yaitu ketika sujud dan ketika tasyahud terakhir itu. Nah, di antara 11 doa ini mana yang jenengan rutin baca dari yang ke-11 doa ini yang sudah biasa dibaca? Coba, ada berapa? Ada nomornya ya? Mulai dari nomor 55 kan? Nomor 55 biasa baca? Oke. Kemudian nomor 56 hampir sama, cuma ada tambahan. Ada sedikit perbedaan redaksi ya. Ada di akhir itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Biasa dibaca ini? Ada yang biasa baca ini? Belum ya? Atau mungkin baru tahu sekarang gitu ya. Nah, itu nomor 56. Nomor 57 ada yang biasa baca nomor 57? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Biasa. Ya. Kemudian yang nomor 58 Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Biasa? Ya, alhamdulillah. Berarti yang nomor 56 yang belum biasa ya. 57, 58 biasa. Nomor 59 Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, alhamdulillah sudah hafal. Nomor 60 Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Biasa? Ya, nomor 60 ya. Nomor 61 Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, alhamdulillah. Kemudian nomor 62. Nah, ini agak panjang. Kayaknya nggak biasa kalau ini ya. Ya. Waktunya nggak cukup ya. Iya, sudah keburu salam. Juga nomor 63. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasa ini? Biasa, alhamdulillah. Nomor 63 ya. Nomor 64 Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Biasa ini? Al-Mannanu ya badi as-samawati wal ardh. Belum ya? Nah, ini nomor 64. Yang terakhir 65 Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum ya? Oh, sudah. Alhamdulillah. Dari 11 doa ini, ibu-ibu dan jamaah sekalian, berapa doa yang biasanya berhasil dengan baca waktu tasyahud terakhir sholat jamaah? 11-11-nya berhasil? Enggak ya. Paling berapa kira-kira yang biasa jenengan baca? Paling 2 ya. Nah, ini sayang sekali ya. Sayang sekali ibu-ibu. Padahal waktu kita tasyahud terakhir itu doa yang paling didengar ya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang gitu. Harusnya imam memberikan kesempatan ya kepada para makmum, para jamaah untuk memperbanyak doa di saat tasyahud terakhir, harusnya. Karena ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi waktu ditanya kapan doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala, kata Nabi salah satunya fi duburi kulli sholawatil maktubah. Ya baik, kita bahas satu persatu ya ibu-ibu dan sekalian. Dari 11 doa yang dicantumkan sebenarnya masih ada ya. Kalau kita buka dalam kitab Al-Albani, yaitu kitab Sifatus Sholatin Nabi. Nah, ada juga yang
Allahumma hasibni hisabai yasiro. Nah, ini penting juga sekalian ya. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ini juga termasuk doa yang dibaca setelah tasyahud akhir atau setelah sholawat ya, di tasyahud terakhir. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Apa artinya Allahumma hasibni hisabai yasiro? Nah, ya Allah, mudahkanlah hisabku nanti ya, pada yaumul hisab. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi dibaca di setiap atau di sebagian sholat oleh Nabi SAW. Nah, tapi di dalam kitab Hisnul Muslim ini tidak dicantumkan ya, Allahumma hasibni hisabai yasiro. Nah, ini biasa dibaca oleh Nabi pada sebagian sholat beliau ya. Jadi baik ibu-ibu dan jemaah sekalian, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, doa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di catatan kaki ada juga ya, riwayat Imam Muslim. Asal usulnya Bapak Ibu, berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza tasahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, dan nanti ada di riwayat yang lain maksudnya minat tasahudil akhiri ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah juga, Rasul mengatakan idza faragha ahadukum minat tasyahudi, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari membaca tasyahud al-akhiri. Nah, ada tambahan keterangan al-akhiri, falyata'awwadz billahi min arba'in. Hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, min azabi jahannam, yang kedua min azabil qabri, yang ketiga min wa min fitnatil mahya wal mamati, yang keempat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini karena ini perintah ya, maka sebagian ulama seperti Qais bin Kaisan, ulama dari generasi tabi'in, beliau menganggap bahwa membaca doa ini di tasyahud terakhir adalah wajib. Karena al-amru yaqtadi al-wujub, itu kaidahnya. Perintah itu menuntut kewajiban. Atau ya dulu alal wujub, menunjukkan kewajiban. Sampai-sampai ketika beliau melihat anaknya sholat, lalu kemudian ditanya, wahai anakku, apakah tadi engkau memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara? La ya abati, tidak wahai bapakku. Nah, kata beliau, ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu, karena Rasul menyuruh kita untuk memohon perlindungan dari 4 perkara di dalam tasyahud kita. Nah, sampai seperti itu ya. Taus bin Kaisan, ulama dari generasi tabi'in, menasehati putranya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu dan jemaah sekalian, jangan lupa waktu tasyahud akhir itu kita baca doa ini. Insya Allah kita semua sudah hafal ya. Nah, karena ngeri semua ini, azab neraka jahanam ya, kita tidak mungkin kuat menahannya. Mumpung kita masih hidup, maka sering-seringlah mohon perlindungan kepada Allah. Kita betul-betul tidak akan kuat, ibu-ibu ya, menahan panasnya api neraka jahanam. Gitu. Kemudian ya, kenapa jahanam disebut jahanam? Karena saking panas dan saking gelapnya, disebutlah dia neraka jahanam. Gitu. Jadi sangat panas, kalau dingin sangat dingin ya. Banyak hewan-hewan yang siap menyantap kita ya, ada kalajengkingnya, ada ularnya.
Itu, dan bau dan seterusnya. Itu keadaan di neraka jahanam seperti diterangkan dalam kitab Mirqat Al-Mafatih ya. Kemudian azab kubur. Nah, ini juga mengerikannya, karena azab kubur itu merupakan barometer ibu-ibu ya. Apakah nanti pada fase kehidupan setelahnya kita akan selamat atau tidak? Kalau di azab kubur saja kita tidak selamat, maka kehidupan pada fase berikutnya pasti tidak akan selamat. Karena kata Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah, kata Nabi. Sesungguhnya kuburan itu tempat mampir pertama negeri akhirat. Paman naja minhu pama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Waktu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar sendiri ngeri ya. Tanah rata, panas, matahari didekatkan kira-kira 1 mil ya. Tudna asamsu ilal ardi qadra milin, kata Nabi. Di padang mahsyar kita dikumpulkan, keadaannya matahari didekatkan ke bumi kira-kira 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilo ya. Padahal sekarang itu jarak bumi dengan matahari, menurut informasi yang kami baca, itu 144 juta kilo jarak matahari dengan bumi sekarang. Itu aja pas terik matahari terasa panas ya. Ini gimana kalau didekatkan hanya 1 mil, 1,6 kilo. Ngeri. Ya, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu akan mudah baginya kalau dia di alam kubur sudah selamat. Tapi kata Nabi, fa illam yanju minhu, kalau dia dari azab kubur saja tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu, maka setelahnya itu akan lebih susah, lebih berat. Itu ya, Nabi menyampaikan kepada umatnya, lalu disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karenanya beliau mengajarkan, baca di doa, mohon kalian perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini, termasuk fitnah kehidupan, fitnah kematian ya. Fitnah kehidupan banyak sekali ya sekalian, kesulitan hidup, fitnah syahwat, fitnah kebodohan. Nah, itu diantara perkara yang pasti akan dihadapi oleh setiap kita. Nah, maka kita mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah, min fitnatil apa tadi, al-mahya wal mamat ya. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, fitnah kematian itu apa? Ya, fitnah kematian yang dimaksud diantaranya adalah fitnah pada saat kita sedang syakaratul maut, menjelang kematian. Itu berat juga, karena syaitan akan terus menggoda kita, menyesatkan kita sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita kufur di saat akhir hidup kita sehingga jadi su'ul khotimah. Makanya Nabi menyuruh kita untuk mentalkin orang yang mau mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, supaya tadi terjaga dari fitnah syaitan menjelang kematian kita. Nah, termasuk fitnah kematian adalah pada saat kita berada di alam kubur, ditanya oleh malaikat, man rabbuka. Jawabnya apa ibu-ibu? Kalau ada malaikat nanti di kuburan, kita nanya man rabbuka, apa jawabannya? Allahu, apa jawabannya? Ini praktek di alam kubur. Man rabbuka, apa jawabnya? Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma dinuka? Islam. Kemudian satu lagi ya, yang terakhir apa? Waman nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain katakan ma hadzal rajulul ladzi ba'asa fikum. Nah, ma hadzal rajul alladzi ba'asa fikum. Itu nanti 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di alam kubur kepada setiap orang yang mati. Nah, sekarang ibu-ibu bisa jawab. Nanti waktu dikubur kira-kira jenengan yakin bisa jawab atau tidak? Nah, itu ya. Tapi kata Nabi, ada banyak orang nggak bisa jawab. Nggak bisa. Di dunia mungkin lancar, sekali diajarin langsung lancar gitu kan. Nah, jadi man rabbuka Allahu rabbi, ma dinuka al-islamu dini, wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi. Atau ma hadzal rajul ladzi ba'asa fikum Muhammadun nabiyyi. Nah, itu. Tapi nanti kata Nabi ada orang-orang yang ditanya, nggak bisa. Bingung jawabnya. Padahal di dunia mungkin dia hafal. Nah, siapa mereka? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang kafir jelas yang nggak akan bisa baca jawab ya. Termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa. Nah, itu akhirnya nanti dipukullah oleh malaikat lalu mendapat siksa kubur. Nah, menurut saya Ibnu Utsaimin, orang yang ditanya di alam kubur nanti dia akan ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa menjawab ya dia akan disiksa tentu saja. Ditanya tapi tidak bisa menjawab. Sampai kapan? Nah, kalau dia orang kafir, maka selama-lamanya dia akan disiksa sampai hari kebangkitan. Kata saya Ibnu Utsaimin, ya annal qabra fihi adzabun daimun lil kafirin. Sesungguhnya kuburan itu di dalamnya ada azab yang terus-menerus bagi orang kafir, wa adzabun qad yanqati'u lil asin. Dan ada azab yang bisa jadi tidak terus-menerus, ada saatnya berhenti bagi para pelaku maksiat. Gitu. Nah, kata saya Ibnu Utsaimin ya, beliau menerangkan demikian ya ketika menjelaskan kata wa min azabil qabr. Tapi tadi walaupun mungkin tidak diazab seterusnya, berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan tadi, kalau di kuburan aja dia nggak selamat, fama ba'dahu asyaddu, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit lagi. Itu naudzubillah ya ibu-ibu, kita memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kita diazab di alam kubur, jangan sampai. Maka orang mati itu sangat butuh doa kita, Bu. Ketika Nabi selesai menguburkan jenazah sahabat gitu ya, orang-orang di zaman beliau selalu menyuruh yang lain mengatakan pas istaghfiru li akhikum, kata Nabi, mohonlah ampun untuk saudara kalian yang mati ini. Was'alu lahu at-tatsbit, dan mohonkanlah kepada Allah untuknya supaya dia bisa diberikan kekokohan. Kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Itu ibu-ibu dan jemaah sekalian. Nah, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27 Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan al-qawli tsabit, ucapan yang kokoh yaitu kalimat tauhid, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga di kehidupan akhirat. Kalau dia beriman, dia akan diberikan kekokohan. Tapi tetap kita doakan. Misalnya Allahumma sabbithu bil qawli tsabit. Nah, ini doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca
pada saat kita selesai menguburkan jenazah. Nah, kalau ziarah kubur itu mohon ampun ya, itu bisa kita baca kapan saja. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Tapi Allahumma sabbithu bil qawli tsabit, ya Allah kokohkanlah dia dengan ucapan yang kokoh, ya supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Itu momentumnya hanya pada saat setelah dia baru saja selesai dikubur. Nah, agar dia bisa menjawab dan tidak ditalkin. Ya, ada sebagian rois kaum ya, ketika selesai menguburkan jenazah dia mentalkin, pulan, nanti kalau kamu ditanya man rabbuka, kamu jawab Allahu Rabbi, ditalkin sama mbah kaumnya, rois kaum. Nah, itu percuma gitu. Percuma, karena apa? Ya nggak bisa dengar dia. Kita kasih tahu, kamu nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu jawab Allah Tuhan saya. Iya, nggak ada manfaatnya. Tapi ada sebagian orang ketika selesai menguburkan itu ditalkin, dan kami menyaksikan sendiri itu ada. Nah, itu tidak sesuai contoh dari Nabi. Nah, yang dicontohkan Nabi tadi mendoakan, bukan ditalkin, karena orang yang sudah dikubur tidak mungkin bisa mendengar apa yang kita tuntunkan, yang kita ucapkan. Nah, ini ibu-ibu. Jadi didoakan, bukan ditalkin ya. Ditalkin itu ketika masih hidup menjelang kematiannya, itu baru ditalkin. Yaitu kemudian yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal al-Masih. Nah, Dajjal al-Masih ini Bapak Ibu, nah, kemunculannya nanti di akhir zaman, dia min alamatil kubro, alamatus sa'ah al-kubro ya. Tanda-tanda kiamat besar, nanti akan muncul Dajjal. Nah, hampir-hampir setiap kita tidak selamat dari fitnah Dajjal ini kecuali orang yang beriman, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa ada kata Al-Masih yang disandarkan kepada Dajjal? Ada kata Al-Masihnya nggak ibu-ibu? Ada ya. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ya, dari kejahatan fitnah Dajjal Al-Masih atau Masihid Dajjal. Kata Al-Masih selain disandarkan kepada Dajjal juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu pertanyaannya, apakah makna Al-Masih yang disandarkan kepada Dajjal dengan kepada Nabi Isa maknanya sama atau tidak? Nah, para ulama menjelaskan tidak sama, walaupun bentuk katanya sama persis. Al-Masih ya, alif lam mim sin ya ha, masih. Kalau Al-Masih yang disandarkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, artinya kata Al-Masih sendiri dari kata masaha. Masaha yamsahu artinya menghapus, membersihkan. Nah, maka dalam bahasa Arab keset itu bahasa Arabnya mimsahah, penghapus juga mimsahah. Kalau bahasa Indonesianya welcome ya. Keset ya. Nah, dalam bahasa Arab itu mimsahah, untuk menghapus kotoran di kaki ya. Atau juga penghapus papan tulis juga disebut mimsahah. Nah, itu kata Al-Masih. Isa disebut Al-Masih karena kelak nanti akan menghapus seluruh kezaliman di akhir zaman, seluruh ketidakadilan, sehingga betul-betul adil di saat beliau diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ya.
Itu. Jadi menghapus seluruh ketidakadilan, menghapus seluruh kezaliman. Maka Isa disebut Al-Masih. Sementara Dajjal disebut Al-Masih, ya, karena dia ini, ya, akan menghapuskan segala sesuatu atau menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya di atas muka bumi. Itu. Pokoknya bumi mana saja yang didatangi oleh Dajjal pasti akan dihancurkan, ya, hancur. Nah, itu kenapa dia disebut Al-Masih. Yamsahul ardo bisur'atin tulan wa ardon. Dia akan menghancurkan bumi dengan cepat, lebarnya, panjangnya, ya, akan dihancurkan oleh si Dajjal ini. Wa yadkhulu kullal buldani illa Makkah wal Madinah. Dia akan memasuki seluruh negeri kecuali dua, Mekah Madinah, yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Karena apa? Lihirasatil malaikah lahuma, karena dijaga oleh para malaikat di dua tempat ini. Yang lain dihabisi semua. Itu disebut Al-Masih. Ada juga yang menjelaskan bahwa Al-Masih yang disandarkan kepada Dajjal itu artinya mamsuhul ain, terhapus salah satu matanya, hilang salah satu matanya. Itu, maka dia disebut Al-Masih. Dajjal itu sendiri artinya, Bapak Ibu, kadzab, orang yang banyak sekali bohongnya. Bohong terus. Ada nggak orang yang suka bohong? Bohong terus. Wah, itu ngeri, itu Dajjal itu, ya. Dajjal itu. Karena Dajjal itu orang yang banyak sekali kebohongannya. Dia menutup kebohongan dengan kebohongan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Dajjal itu sudah banyak. Nah, Dajjal kecil udah bermunculan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan Al-Masihud Dajjal itu adalah apa? Al-Kadzab, gitu. Orang yang banyak bohongnya. Wa kullu kadzabin dajjal, dan setiap pembohong, orang yang banyak bohongnya, dia Dajjal. Ada Dajjal nggak sekarang? Bohong terus, tutupi kebohongan. Ada, Bu. Itu Dajjal itu. Nah, naudzubillahi min dzalik, ya. Tapi ada pengikutnya nggak tuh? Ada pendukungnya nggak? Ada. Banyak itu. Nanti begitu juga nanti. Di akhir zaman pengikutnya banyak. Nah, makanya kita mohon tuh perlindungan dari fitnah, keburukan fitnah dan Dajjal. Ya, baik, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari doa yang pertama ini, ya, satu, ya, diantaranya hadis ini terkait dengan doa ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Ya, azab kubur itu ada. Ibu-ibu percaya nggak ada azab kubur? Emang sudah membuktikan? Nah, kok percaya? Nah, ada orang nggak percaya. Apa buktinya, katanya? Akhirnya dia masuk ke kuburan. Katanya ada videonya, ya. Saya pernah di-share oleh seseorang, tapi saya nggak buka, ya. Ngapain, nggak penting. Tanpa ada video pun saya udah percaya, ya. Kita yakin pasti ada azab kubur. Karena apa? Nabi menyebutkan dalam hadis ini. Kita disuruh untuk mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Tapi ada nggak, ibu-ibu, orang yang tidak dikubur? Ada. Siapa mereka? Yang jenazahnya dibakar, abunya dibuang, dikubur atau tidak? Tidak. Berarti selamat dari pertanyaan malaikat tuh. Ya. Nah, dulu ada Nabi cerita, ada orang yang takut. Saking takutnya dia berwasiat kepada anak istrinya, nanti kalau aku mati, kumpulkan kayu bakar yang banyak, lalu lemparkan jenazahku ke kayu bakar yang sudah dibakar itu, kemudian
Ya, kalau masih ada tulang belalangku yang belum hancur tumbuk sampai hancur sehancur-hancurnya, setelah itu buanglah abu jenazahku ini, kata dia ya kepada anak istrinya, ke lautan ketika ombaknya besar dan saat ada angin kencang. Mungkin pas dilempar abunya kabur kemana-mana, malaikat bingung. Mungkin menurut versinya dia itu ada. Nah, karena dia takut, Bu. Di zaman sekarang ada nggak orang mati dibakar? Ada. Mengalami hidup di kuburan atau tidak? Berarti enak kalau gitu, Bu dan jamaah sekalian. Memang betul ada orang yang matinya tidak dikubur, tapi setiap kita pasti mengalami kehidupan di alam barzakh, alam barzakh. Dia bisa lari dari kuburan, dia bisa dari kubur. Tapi ada alam barzakh. Alam barzakh ini ya alam pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Gitu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun tuh ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada alam barzakh. Mereka akan tinggal di situ sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Gitu. Nah, jadi orang nggak bisa nih kabur dari alam barzakh. Di alam barzakh pun ya ada azab, ada nikmat. Gitu. Mungkin dia ada dikubur, tapi dia nggak bisa melewati ini. Dan kehidupan kita di alam barzakh, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah usianya berapa, ibu-ibu? 63 tahun. Beliau di alam barzakh berapa tahun sudah? Rasulullah. Kan Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah kan? Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Udah 1000 lebih tahun kan? Lebih lama mana? Hidup beliau di dunia dengan di alam kubur? Di alam kubur, di alam barzakh. Siapa nabi yang paling panjang usianya? Yang usianya 1000 tahun kurang 50 tahun. Nabi siapa? Nabi Nuh. Berapa usianya? 950 tahun. Mi'atu alfin illa khumsin. 950 tahun. Tahun berapa Nabi Nuh lahir? Tahun Masehi yang sekarang tahun 2025 ini, itu dimulai kapan? Sejak Nabi Adam? Atau sejak dihitung Nabi Isa? Nabi Isa ke Nabi Nuh jaraknya berapa tahun? Nggak ada yang tahu ya, lama sekali. Berarti Nabi Nuh dulu cuma hidup 1000 tahun kurang 50. Kalau sampai sekarang beliau ada di alam kubur berapa tahun? Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Panjang sekali. Nah ini ibu-ibu dan juga sekalian. Coba bayangkan di alam barzakh, di alam kubur, kalau kita disiksa dalam jangka waktu yang sangat lama, kan ngeri itu. Jadi lebih sesengsara hidup di dunia terbatas. Tapi kalau di alam kubur itu lebih lama. Nanti di akhirat lebih lama lagi di neraka. Gitu. Maka tadi min azabi jahannam wa min azabil qabr. Itu ibu-ibu dan juga sekalian ya. Jadi ada azab kubur, itu ada. Nah, kemudian yang diazab di alam kubur itu apanya? Jasadnya apa ruhnya? Ruhnya. Kata siapa, Bu? Nah, sebagian ulama mengatakan wahadzal adzabu lil jasadi war ruh. Azab ini mengenai jasad dan ruhnya ma'an, bersama-sama. Karena ruh itu nanti dikembalikan lagi ke badan saat kita ada di kuburan. Ini karena di dalam hadis mengatakan innal qabra la yutabbaku 'alal kafiri hatta takhtalifa fihi al-la'hu. Sesungguhnya kuburan itu akan disempitkan, apalagi bagi orang kafir gitu. Sampai ya tulang belulangnya itu remuk, disempitkan alam kuburnya. Nah, kalau tulang belulangnya remuk itu ruhnya atau jasadnya?
Ruh atau jasad? Jasad. Nah, tapi ruhnya juga sama, merasakan kesakitan ya. Ini jadi ruhan wa jasadan ma'an. Itu diantara faedah penting ya dari hadis tentang doa yang pertama ini, Bapak Ibu dan hadis sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua ya hampir sama dengan yang pertama tadi. Bedanya ada sedikit perbedaan redaksi ya. Kalau yang kedua Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Yang enggak ada apa di sini berarti? Kalau dibanding dengan doa yang pertama. Yang enggak ada apa? Yang kedua enggak ada, tapi yang di pertama ada. Apa? Min azabi jahannam ya. Di sini enggak ada. Ada enggak yang kedua? Enggak ada, tapi yang di pertama ada. Itu bedanya. Yang pertama itu, yang kedua urutannya. Ya, urutannya. Ini azab kubur dulu, fitnah dajjal dulu, baru fitnah kehidupan kematian. Lalu ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magromi, yang artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan kerugian. Nah, minal ma'sam wal magrom. Ini perbedaannya ya, Bapak Ibu dan sekalian. Ada juga yang mengartikan al magrom itu artinya utang ya. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa, dan al-magrom itu ada yang mengartikan hutang, ad-dain. Itu kata al-allamah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-magrom artinya ad-dain. Dain itu artinya apa? Hutang. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi minta perlindungan dari hutang. Artinya supaya kita kalau bisa nggak hutang hidupnya ya. Kalau sudah terlanjur punya hutang nggak ibu-ibu? Punya ya. Semoga sebelum kita mati sudah terbayar ya hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti ya hutang itu tidak dimaafkan dosanya. Bahkan orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya illa dain kata Nabi, kecuali hutangnya nggak diampuni. Nah, itu jadi hati-hati hutang. Nah, ibu-ibu kita semua punya hutang 8.000 triliun, itu masalah tuh ya. Hutangnya banyak gitu ya. Nah, ini bahaya ya, maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari bahayanya hutang. Nah, itu tambahan yang ada di dalam doa yang kedua ini. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor 57 ya kalau di kitab yang Bapak Ibu pegang ya, di halaman 65. Jadi asal usulnya Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi ya, beliau mengatakan alimni du'aan a'udzu bihi fi sholati. Ya Rasul, ajarkan kepadaku suatu doa yang bisa aku baca di dalam sholatku. Dalam hadis yang lain Abu Bakar berkata kepada Nabi, alimni ya Rasulullah du'aan ad'u bihi fi sholati wa fi baiti. Duhai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku baca, yang bisa aku baca di dalam sholatku dan di rumahku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian akhirnya Rasul mengajarkan doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis akhrajahu Al-Bukhari, termasuk juga oleh Imam Muslim. Nah, ini penting ibu-ibu dan jamaah sekalian ya, kita menghafalkan doa ini karena ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada manusia terbaik. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar.
Abu Bakar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa beliau minta diajarkan oleh Nabi suatu doa? Karena beliau pernah mendengar Nabi mengatakan ketika beliau mengajarkan tasyahud, summa liyatakhayyar minad du'a ma syaa, ajabahu ilai, dalam riwayat yang lain. Kemudian setelah dia tasyahud, kata Nabi, hendaklah dia memilih doa-doa terserah dia yang dia suka. Nah, Abu Bakar pengen dapat ilmu dari Nabi, lalu mintalah beliau supaya diajarkan oleh Nabi doa yang dimaksud itu. Nah, lalu Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ingat Bu ya, ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar manusia terbaik. Ya, yang diajarkan Nabi kok, ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim pada diriku dengan kezaliman yang banyak. Artinya, apalagi kita gitu. Abu Bakar aja diajarkan doa ini. Lebih-lebih kita. Kita ini banyak berbuat zalim atau tidak, Ibu? Ya, banyak sekali. Lebih banyak Abu Bakar atau kita kezalimannya? Ya, pasti kita. Ya. Nah, maka kita betul-betul sangat penting ya untuk membaca doa ini ketika tasyahud terakhir itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan urutan doa ini sungguh sangat indah, kata Al-Allamah Ibnul Mulkin rahimahullah. Kenapa demikian? Ma ahsana hadat tartib, kata beliau. Sungguh indah urutan doa ini yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar ini. Apa urutannya? Yang pertama, dia mengakui kezalimannya. Ya kan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kemudian yang kedua, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang memberi ampunan itu hanyalah Allah, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ini masalah tauhid ya. Nah, kemudian yang ketiga, minta ampunan. Faghfirli maghfiratan min indika. Baru yang terakhir, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sayangilah aku, ya, berilah rahmat kepadaku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka sebaiknya ibu-ibu dan jamaah sekalian, ya, kalau kita berdoa, ikutilah urutan ini. Awalnya kita mulai dengan memuji-muji Allah, lalu bersolawat kepada Rasulullah, lalu kita mengakui bahwa kita ini zalim. Al-i'tiraf namanya itu. Lalu kemudian bertauhid, baru minta ampun, baru setelah itu minta apa saja. Nah, doa Nabi siapa yang dicemplungkan ke laut itu? Nabi siapa? Nabi Yunus. Gimana doanya? Gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan ngaku dia. Bahkan kata Nabi, barang siapa orang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, doanya mustajab. Karena di situ bertauhid lalu mengakui bahwa dia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan. Jadi kita harus ngaku bahwa kita ini banyak berbuat zalim. Lalu mintalah ampunan, baru setelah itu minta yang lain. Nah, itu adab ya dalam berdoa, kalau bisa seperti itu. Jadi sebelum minta apa-apa ngaku dulu
kalau kita ini banyak dosa, kita ini banyak berbuat zalim, lalu minta ampun, baru nanti yang lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, keterangan dari doa yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah ya untukku dosaku, ma qaddamtu yang telah terlewatkan, wa ma akhartu ya yang aku akhirkan, artinya yang belakangan. Dosa yang dulu, dosa yang belakangan. Wa ma asrartu, nah, dan dosa yang aku rahasiakan. Punya nggak Bu dosa yang jenengan rahasiakan? Punya? Insya Allah punya semua ya. Kayaknya bukan insya Allah, pasti kita punya semua ya. Dosa-dosa yang orang nggak tahu, tapi kita berbuat dosa. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku tampakkan. Ada juga ya, kita sengaja melakukan dosa, orang lihat ya, sadar nggak sadar gitu ya. Wa ma a'lantu wa ma asraftu, dan apa, dosa yang aku lakukan secara berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, nah, dan engkau ya Allah lebih mengetahui daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa yang sering juga dibaca oleh Nabi ya. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasul SAW, kata Ali bahwasanya Nabi itu kalau sholat, nah, summa yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasahudi wa taslim, kemudian di akhir sholat apa yang diucapkan beliau antara tasahud dengan salam, ada ini, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, ini dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibu-ibu dan jamaah sekalian, di antara kesimpulan penting dari hadis ini yang isinya doa yang biasa dibaca oleh Nabi waktu tasyahud akhir, menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang saling berlawanan. Maka wala yajuzu ifradu ahadihima anil akhar. Nah, ini adabnya. Ada nama-nama Allah Ta'ala yang kita tidak boleh menyebutkan hanya salah satu saja, harus sebutkan dua-duanya. Harus sebutkan dua-duanya. Seperti al-muqaddimu wal muakhir. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, Allah itu al-muqaddimu, harus juga disebut al-muakhir. Enggak boleh kita nyebut hanya al-muqaddimu saja. Kemudian apa lagi? Al-mu'izzu wal muzil. Al-mu'izz itu yang memuliakan dan yang menghinakan. Ini dua nama Allah yang harus disebut secara bersamaan. Tidak boleh al-mu'izzu saja. Terus al-mu'izzu wal muzil. Termasuk al-khafidur rafi. Al-khafid itu yang merendahkan, ar-rafi yang meninggikan. Kemudian apalagi al-qabidul basit, yang menyempitkan dan melapangkan. Ini juga nama Allah yang harus disebut secara bersamaan. Tidak boleh disebut salah satu saja. Al-mu'ti wal mani. Al-mu'tiul mani'u, yang memberi dan yang menahan. An-nafi'ud darru. Ini juga nama Allah yang harus disebut secara bersamaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan la yajuzu ad-du'a bi ahadihima dunal akhar. Kita tidak boleh berdoa ya menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah tadi
dengan beberapa nama yang harus disebut bersama-sama ini tidak boleh menyebut salah satunya. Tidak harus dua-duanya. Itu ada beberapa nama Allah yang saling berhadapan. Asma mutaqabalah namanya. Namanya apa? Al-asma al-mutaqabalah. Saling apa namanya? Ya, saling melengkapi, bisa saling berhadapan ya. Kan yang merendahkan yang meninggikan, yang melapangkan yang menyempitkan. Nah, itu enggak boleh kita sebut satu, harus bersamaan. Al-muqaddimul muakhir, al-qabidul basit, al-muizzul muzil. Nah, itu ada nama-nama yang adabnya kita harus sebut secara bersamaan karena itu minal asma'il mutaqabalah. Ini pelajaran penting ya dari doa yang keberapa ini? Keempat tuh ya. Nah, yang keempat. Kemudian yang kelima, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu. Ya, riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Rasul mengambil tangan Mu'adz waqal dan beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sungguh aku mencintai engkau karena Allah ya. Wallahi inni la uhibbuka. Lalu kata Nabi, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan jangan sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salatmu untuk membaca doa ini. Ini jangan ditinggalin kalau bisa. Harus diusahakan dibaca. Itu kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, insya Allah doanya sudah hafal ya ibu-ibu. Nah, itu. Jadi kalau bisa ini doa di tasawuf terakhir jangan tinggalin. Jadi setelah kita membaca tasahud, membaca sholawat kepada Nabi, segera baca yang tadi keempat itu tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Baru kalau bisa sih semua ya. Tapi kalau waktunya mepet karena imamnya ngebut gitu ya. Nah, ini misalnya imam udah assalamualaikum warahmatullah, kita belum baca ini. Ada kesempatan nggak tuh baca ini? Masih ada tuh. Sambil kita nunggu dia salam ke kiri. Kan ini bisa dibaca ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak-bapak serta sekalian bahwa kita diajarkan Nabi untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah Ta'ala agar kita bisa senantiasa mengingat Allah, berzikir mengingat Allah. Jadi untuk bisa zikir itu juga butuh pertolongan Allah, Bu. Makanya Nabi ngajarin ini. Termasuk untuk bisa bersyukur juga kita butuh pertolongan Allah. Minta tolong sama Allah. Kayaknya sih zikir syukur gampang gitu ya. Ada nggak orang yang setiap harinya nggak bisa zikir? Ada. Ya, kecuali orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Gitu, Bu. Maka kalau ibu kita, Bu, Pak, sudah biasa rutin ba'da sholat fardu zikir, pagi petang sudah biasa rutin zikir, itu luar biasa itu. Nikmat luar biasa. Artinya kita ditolong oleh Allah sehingga kita bisa merutinkan amalan itu ya. Tapi ada nggak ibu-ibu? Ada saat dimana kita kok berat sekali untuk zikir pagi, zikir petang. Ada nggak? Mengalami saat seperti itu? Iya. Udah niat tapi nggak bisa gitu. Nah ini. Maka penting kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, untuk memperbaiki ibadah kita, wa husni ibadatika ya, untuk beribadah dengan baik kepada Engkau ya Allah. Ibadah yang baik itu, Bu, syaratnya apa ibadah yang baik itu?
Bapak Ibu? Apa? Mabuk kurang keras? Sesuai tuntunan. Terus apa lagi? Niatnya apa? Ikhlas, betul. Ibadah yang baik itu ya yang diterima. Ibadah yang baik itu yang diterima. Dan kita ya diuji oleh Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, kata Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, amal ibadahnya. Nah, amal yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai sunnah. Itu yang paling sesuai sunnah. Nah, supaya bisa beramal dengan ikhlas, beribadah dengan ikhlas dan sesuai sunnah, itu juga perlu minta pertolongan kepada Allah, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang beramal tapi tidak sesuai tuntunan. Banyak nggak? Banyak. Jangan-jangan mungkin sebagian kita masih begitu juga. Beramal padahal amalan kita tidak sesuai tuntunan Nabi. Kira-kira diterima nggak amalannya? Beramal tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, diterima nggak amalnya? Tidak. Capek-capek aja tuh, tertolak. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Ya, hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini maka mintalah pertolongan kepada Allah supaya kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ibu-ibu dan saudara sekalian,